Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etika Tuni Sawitri, ahli pertama CPNS Kota Bekasi tahun 2022, akan menganalisis isu dan gagasan smart governance serta identifikasi isu yang mengacu pada perspektif manajemen ASN dan smart ASN di UPTD Puskesmas Padurenan. Kemudian masuk yang pertama, yaitu latar belakang. Salah satu organisasi fungsional yang merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan dasar dari pemerintah untuk masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas, yang juga sebagai unit pelaksana pembangunan kesehatan di wilayah kecamatan, kelurahan, yang bekerja sama dan berkoordinasi dengan lintas sektoral dan instansi terkait dengan konsep paradigma sehat. Kemudian masuk di pembahasan. Strategi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas adalah mendukung visi dan misi pembangunan nasional. Puskesmas Padurenan telah berupaya menyusun strategi pembangunan program kesehatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat di wilayah Puskesmas Padurenan. Kemudian identifikasi isu. Yang pertama, masih banyaknya masyarakat yang tidak memakai masker ketika periksa di UPTD Puskesmas Padurenan. Kemudian yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan program vaksin COVID-19 di UPTD Puskesmas Padurenan. Yang ketiga, kurangnya pemanfaatan e-cohort digital untuk pendokumentasian data ibu hamil, bayi, dan balita. Kemudian yang keempat, kurangnya kepatuhan masyarakat untuk menggunakan BPJS sesuai fasilitas kesehatan ketika berobat. Yang kelima, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membawa persyaratan administrasi ketika berobat. Yang keenam, yaitu kurangnya ketersediaan APD bagi tenaga kesehatan untuk dipakai ketika pelayanan. Kemudian masuk di pemilihan isu. Berdasarkan keenam isu yang telah dipaparkan dan dengan melihat perspektif smart ASN dan manajemen ASN yang mengacu pada literasi digital, maka saya akan menganalisa isu terpilih dengan metode USG, urgensi, seriousness, dan growth. Kemudian masuk di penilaian USG. Yang pertama, masih banyaknya masyarakat yang tidak memakai masker ketika periksa dengan nilai total 12. Kemudian yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan program vaksin COVID-19 dengan total 9. Kemudian yang ketiga, kurangnya pemanfaatan e-cohort digital untuk pendokumentasian dengan nilai 15. Kemudian kurangnya kepatuhan masyarakat untuk menggunakan BPJS sesuai fasilitas kesehatan dengan nilai 11. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat untuk membawa persyaratan administrasi ketika berobat dengan nilai 10. Kemudian kurangnya ketersediaan APD bagi tenaga kesehatan untuk dipakai ketika pelayanan dengan nilai 13. Dari analisa metode USG di atas dapat disimpulkan bahwa yang memperoleh nilai terbanyak yaitu kurangnya pemanfaatan e-cohort digital untuk pendokumentasian data ibu hamil, bayi, dan balita. Hal inilah yang akan menjadi tolak ukur dalam melakukan analisis masalah dan gagasan pemecahan dari masalah tersebut. Nah, seperti yang kita lihat, kunjungan ibu hamil 435 orang. Kemudian di dalam e-cohort hanya terinput sebanyak 9 orang saja. Analisis penyebab masalah melalui diagram fishbone. Nah, kemudian kita mengidentifikasi apa saja sih penyebabnya kurangnya pemanfaatan e-cohort digital untuk pendokumentasian data ibu hamil, bayi, dan balita. Di faktor eksternal terdapat kurangnya sosialisasi pelatihan berkelanjutan tentang aplikasi e-cohort. Kemudian di bagian material ada kurangnya fasilitas yang memadai untuk pengisian e-cohort seperti PC. Kemudian di dalam metode terdapat cara pengisian yang dianggap rumit menyebabkan pengisian hanya tertuang pada cohort manual. Kemudian di faktor internal terdapat kurangnya sosialisasi dalam gedung tentang pemanfaatan e-cohort digital. Kemudian juga ada kurang lengkapnya data seperti NIK ibu, bayi, dan balita menyebabkan data tidak bisa dimasukkan di e-cohort digital tersebut. Kemudian setelah itu kita masuk di bagian gagasan pemecahan masalah. Di sini yang pertama yaitu melakukan sosialisasi dalam gedung tentang pengisian e-cohort ibu hamil, bayi, dan balita kepada bidan-bidan wilayah UPTD Puskesmas Padurenan. Kemudian yang kedua yaitu melengkapi data-data kunjungan ibu hamil, bayi, dan balita berupa NIK dan identitas diri, lalu memeriksa ulang kembali apakah data-data yang dibawa sudah lengkap.
Kemudian yang ketiga, bekerja sama dengan Kader Posyandu di wilayah untuk kelengkapan berkas yang dibawa seperti fotokopi KK saat kegiatan Posyandu. Kemudian yang keempat, mengusulkan adanya pelatihan berkelanjutan tentang pemantapan pengisian e-cohort oleh Dinas Kesehatan. Kemudian yang kelima, mengusulkan kebagian keuangan dan pengadaan barang untuk diajukannya PC di ruang KIA. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.